Nah, jadi di dalam menjalankan aktivitas keseharian kita harus selalu mengingat Allah. Dalam aktivitas tawaf itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Tapi yang terpenting dari aktivitas tawaf itu di samping doanya adalah keterkaitan atau keterikatan kolbu kita, hati kita kepada Sang Khalik. Jadi selama tawaf tuh kita berzikir, tuh hati tuh manteng ke Allah. Nah, begitupun kita dalam menjalani aktivitas kesehariannya hari ini ya, dalam beraktivitas kita yang terpenting itu hati kita selalu terpaut, selalu manteng kepada Allah. Itu poin dari aktivitas ibadah tawaf. Kemudian yang berikutnya adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Begitupun sebaliknya. Nah, ini kait eratannya dengan sejarah Siti Hajar yang mencarikan air untuk minum pada anaknya Ismail kecil yang masih bayi pada saat itu. Pada saat itu Ismail kecil menangis, merengek, kehausan, ingin minum. Ismail kecil disimpan di pinggir Ka'bah. Kemudian Siti Hajar berlari ke Bukit Sofa untuk mencari air. Dengan penuh semangat Siti Hajar berlari ke Bukit Sofa, namun di sana tidak didapatkan air. Tapi dari Bukit Sofa Hajar melihat di Bukit Marwah seperti ada air. Padahal itu fata morgana. Jadi saking panasnya bukit suka ada air, Bu ya. Kalau lihat matahari panas itu seperti ada air. Hajar lari ke sana dengan semangat ke Bukit Marwah, tapi tidak ada. Dari Marwah di Bukit Sofa seperti ada air. Ke sana tidak ada. Balik lagi ke Marwah tidak ada. Balik lagi ke Sofa tidak ada. Sampai 7 kali balikan. Kemudian Siti Hajar menghampiri lagi Ismail kecil yang sedang menangis. Kemudian tanpa disadari muncullah air dari bawah kaki Ismail. Dari bawah kakinya yang mungil itu keluar zam-zam. Keluar air zam-zam. Zam itu apa? Zam-zam itu kumpul. Jadi ketika keluar kecil, zam-zam, kumpul. Air berkumpullah di situ dan burung-burung pun berdatangan menyambut ada datangnya air yang sampai saat ini itu masih mengalir. Jadi semenjak itu tidak pernah berhenti sampai sekarang terus mengalir dengan deras, dan itu setelah dilakukan penelitian oleh para profesor dari kampus UIN, itu ternyata Ka'bah dan tempat keluarnya air zam-zam itu kan keluarnya tuh di dekat Ka'bah, Bapak Ibu, dan itu ternyata nyambung porosnya itu dengan Ka'bah yang ada di ars, yang ada di alam malakut, yang ada di atas. Jadi sumbunya kalau di dunia ini, di bumi itu di Ka'bah, dan di atas itu ada Baitul Ma'mur. Di ars sana itu ada Ka'bah juga, ada tempat tawafnya para malaikat. Nah, itu nyambung satu jalur titik sumbu dunia itu, jadi di Ka'bah. Jadi kenapa juga kalau kita berdoa di sekitaran Ka'bah itu diijabah. Tempat ijabahnya doa itu kan di Ka'bah, dan yang paling utama itu di Multazam. Multazam itu antara sudut Hajar Aswad sampai dengan pintu Ka'bah. Nah, itu kurang lebih berapa, 2 meter, 3 meter. Nah, kenapa di situ doa itu sangat ijabah? Karena itu sumbunya dunia, dan kalau kita ibaratkan frekuensi radio, itu frekuensinya tuh ya kencang sekali, tarik frekuensinya tuh, kalau sinyal mah kencang maksimal si sinyalnya. Nah, itu getarannya itu sangat besar di area situ. Jadi
kalau kita berdoa, kita berbisik itu langsung naik ke atas Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di sana banyak-banyak berdoa di multazam atau ketika melakukan tawaf sekalipun, karena itu merupakan tempat ijabah doa. Sampai mana tadi? Sa'i ya. Makna yang terkandung dalam gerakan ibadah sa'i itu adalah pertama, kita dalam berusaha harus optimis. Pertama harus optimis, jangan pantang menyerah. Seperti halnya Siti Hajar itu memperlihatkan keoptimisan. Kedua, jadi usaha harus maksimal, usaha harus optimis. Kedua, yang tidak kalah pentingnya yaitu doa. Jadi kalau usaha tanpa doa itu sombong. Jadi yang kedua tetap kita harus berdoa. Di dalam sa'i pun kita di sepanjang melaksanakan perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah itu harus diisi dengan doa. Kemudian yang ketiga yaitu doa itu bisa merubah yang tadinya mustahil, tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kalau kita bayangkan kan di sebuah lembah yang gersang itu sepertinya mustahil akan ada air. Mustahil itu tidak mungkin ada lah. Tapi dengan doa itu bisa merubah yang natural menjadi supranatural. Bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu pentingnya kita berdoa. Nah, itu makna yang terkandung dalam gerakan ibadah sa'i. Kemudian yang terakhir yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu bukan mencukur rambut Bapak Ibu ya. Bukan mencukur rambut, tapi tahallul itu adalah menghalalkan sesuatu hal yang sudah diharamkan. Tapi simbolnya adalah dengan memotong rambut. Jadi memotong rambut itu adalah sebagai simbol. Apa mana filosofis yang terkandung di dalamnya? Yaitu kita mencukur, memotong, memangkas kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kenapa harus rambut? Rambut itu kan ibaratnya adalah mahkota. Rambut itu adalah perhiasan. Nah, dalam hal ini kita diuji, kita harus merelakan, kita harus meridokan bahwa rambut kita dicukur. Dan dalam hal ini Rasulullah mendoakan bagi laki-laki yang mencukur pendek itu didoakannya 1 kali oleh Rasulullah. Tapi kalau yang mencukurnya gundul itu oleh Rasulullah didoakannya sampai 3 kali. Nah, kalau dulu Ismail mah yang diberikannya bukan rambut Bapak Ibu. Tahu apa yang harus diberikannya? Kepala. Nah, Bapak Ibu mah nggak usah kepala, rambut aja. Ya, kalau Ismail itu yang diminta oleh Allah itu adalah kepalanya dipotong. Nah, kalau Bapak Ibu yang diminta hanya rambut saja. Bapak Ibu itu bapak-bapak. Ibu juga sama, kalau ibu-ibu sedikit aja. Nanti bapak-bapak tinggal pilih mau dipotong rambut atau dipotong kepala. Enggak, ada yang potong sedikit, ada yang dipotong gundul ya. Kalau yang sedikit didoakannya 1 kali, kalau yang digundul habis itu didoakannya sampai 3 kali. Nah, itulah makna filosofis yang terkandung dalam ibadah gerakan umroh. Jadi tahallul itu adalah untuk mengikis, memotong sifat-sifat kesombongan kita, sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita, dibersihkan habis. Nah, jamaah yang sudah melaksanakan ibadah umroh dan haji itu akan kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Tapi itu tidak selesai hanya di sana saja, harus dipertahankan sampai ajal menjemput. Jadi sepulangnya ibadah umroh, sepulangnya ibadah haji itu masih belum selesai PR-nya Bapak Ibu, harus dijaga sampai ajal menjemput. Apa ciri umroh yang mabrur, haji yang mabrur? Cirinya ada
peningkatan dari sebelum berangkat haji atau umroh. Jadi ada peningkatan dari segi amal ibadah, amal soleh, dari sedekah dan yang lainnya. Cirinya ada peningkatan yang bisa mengetahui Bapak Ibu semua. Nah, apakah hanya manusia saja yang melakukan tawaf tadi? Tidak ya. Yang melakukan tawaf, para malaikat pun melakukan tawaf tadi di Baitul Ma'mur, di Arsan itu para malaikat juga bertawaf Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bertawafnya di bumi, di bawah, malaikat bertawafnya di atas. Jadi nyambung tuh. Jadi Bapak Ibu nggak sendirian tawaf teh, bareng sama malaikat. Cuma yang membedakannya dari segi waktu. Kalau kita kalau waktu di dunia itu 1 hari di Baitul Ma'mur itu 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun lamanya. Jadi di alam malakut mah sangat lama 1 hari teh, sampai 50.000 tahun lamanya. Nah, baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pemateri kita pada hari sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun yang semula itu akan diisi oleh Pak Haji Asep Hariri, namun beliau berhalangan hadir. Insya Allah ini yang akan mengisi adalah Ibu Dr. Ira, bagian Kepala Bidang P2P dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ya. Nah, insya Allah tidak akan mengurangi kekhidmatan kita pada acara hari ini. Baik, langsung saja mungkin untuk pematerian berikutnya akan disampaikan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung kepada Ibu Dr. Ira, kami persilahkan. Ya, hatur nuhun atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan semua tim dari KBUH Baitul Maqdis. Kemudian juga yang saya hormati, saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak calon jemaah haji Kota Bandung yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin sebelumnya, saya Ira dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Saat ini saya hadir didampingi oleh Ibu Upi sama dari tim kerja surveillance dan imunisasi yang membawahi kesehatan haji, juga sama Neng Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua diizinkan untuk bisa mengikuti manasik haji sebagai rangkaian dari kegiatan perjalanan haji yang insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2025. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Ini semua jemaah Baitul Maqdis rencananya mau berapa orang? Ya, 4 bis. Ya, ini memang nggak datang semua ya? Ya, nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Haji Hariri. Sedianya beliau yang akan hadir langsung pada kesempatan kali ini, namun di saat yang bersamaan beliau mendapatkan tugas dari pimpinan sehingga semoga amanahnya bisa tersampaikan dengan baik. Bapak Ibu mohon izin karena tadi kami menyiapkan bahan paparan dalam bentuk PowerPoint, namun apakah sekarang semua sudah menerima bahan paparannya? Ya. Jadi kalau ada yang sudah menerima bahan paparannya, boleh sambil sama-sama kita lihat ya Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian saya mohon izin duduk karena kalau sambil berdiri susah ngelihatnya ya.
di WA ya kalau nggak salah ya Kang. Jadi nggak apa-apa ya, tiada rotan akar pun jadi. Maka saya akan menjelaskan. Nanti apa yang saya jelaskan ada di bahan paparan yang sudah di-share ke Bapak Ibu semua. Boleh kita sama-sama lihat ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberangkatan calon jemaah haji itu merupakan suatu persyaratan yang memang harus dilaksanakan oleh semua para calon jemaah. Kenapa seperti itu? Karena hasil dari pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk Bapak dan Ibu dapat melunasi bipih dan dilanjut dengan pemberangkatan ke Mekah Madinah ya tentu saja. Jadi ada mulai dari undang-undang, terus juga ada peraturan Menteri Agama, sampai ada dari Permenkesnya. Itu semua mensyaratkan bahwa jemaah haji dinyatakan mampu, tidak hanya kalau yang bersangkutan mampu melunasi semua pembayarannya, tapi juga dinyatakan istitoah atau mampu baik secara fisik maupun secara mental. Jadi kalau kita Permenkes saja, karena yang kita lakukan itu kan di negara orang lain ya Bu, bukan di negara sendiri. Jadi kaci enggak, Permenkes kita teh di Arab ya, udah beda negara. Oleh karena itu juga ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudinya sendiri terkait pelaksanaan haji, di mana kita dapat informasi ya kalau dari sekarang mulai bisa wanti-wanti yang belum bisa berangkat karena tidak memenuhi kriteria itu adalah kalau di antara kita ada yang gagal ginjalnya sampai harus rajin cuci darah, atau ada juga Bu yang peritoneal dialisis teh apa gitu kan ya. Jadi ada yang cuci darahnya teh lewat perut, jadi selalu membawa selang geningannya sama kayak plastik di perutnya. Nah itu untuk keberangkatan tahun 1446 tidak diizinkan oleh pemerintah Arab Saudinya gitu. Jadi kalau misalnya di antara Bapak dan Ibu kemarin dari pihak KBUH-nya sudah ada yang menerima Permenkes, udah ada yang dapat Permenkes yang terbarunya yang 508. Ya gak apa-apa, nanti boleh di-share juga ya. Karena kalau kami dari kesehatan, kami tuh inginnya bukan kayak ujian yang gak akan dikasih tahu siapa yang lulus, enggak. Justru kami mah kepengennya ngasih bocoran, Pak, Bu. Apa keuntungan saya atau kami ya sebagai tim kesehatan penyelenggaraan ibadah haji kalau ngasih bocoran? Karena dengan ngasih bocoran kan kita masih punya waktu nih sampai ke pelunasan bipih. Padahal si pelunasan bipihnya teh kan harus istitoah dulu ya. Nah jadi waktu yang ada sekarang bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa ngecek dulu kira-kiranya kan kita udah tahu yang bakal istitoah tuh orang dengan kriteria A, B, C, D, E. Nah ada bocorannya tuh. Jadi Bapak Ibu nanti boleh banget ya periksa berkali-kali. Ini mah tips and tricks. Jadi jangan langsung misalnya ke puskesmas sekali terus ditemukan oh ini tidak istitoah sementara. Nah itu bukan berarti putusan terakhir. Kita masih banget
punya waktu untuk memperbaiki. Jadi kalau misalnya ada yang belum sesuai, sok urang ka dokter. Gimana caranya? Pas nanti sampai mepet BPIH, kita cek lagi, kami inputkan ke Siskohat, hasilnya istitoah, jadi kita bisa lunas. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, makanya nanti boleh kalau misalnya belum dapat sama saya di share ya. Jadi Bapak Ibu lihat, oh hasil labnya harus gimana, sampai kalau baca Permenkes mah ada bocoran pertanyaannya Bu. Oh kalau kita ngetes kognitif, yang ditanyain teh ini gitu. Bisa diapalin gak ya Bupi? Biasanya kalau ujian kan kita ngapalin aja dulu kan udah tahu pertanyaannya. Tapi ya memang ada beberapa hal mungkin yang harus dilatih ya. Tapi paling enggak kan kita udah tahu dulu. Kenapa? Karena kami itu mengawal Bapak dan Ibu mulai dari saat sebelum keberangkatan, proses keberangkatan, selama di sana sampai nanti Bapak Ibu pulang. Jadi kalau misalnya ada yang enggak berhasil berangkat karena tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan, kami itu beban mental juga ya Pak Bu. Kebayang enggak dan nunggu ibadah haji teh bertahun-tahun, giliran ada waktunya teu acan tiasa ya, walaupun semuanya mah pasti sudah diatur sama Allah, tapi kan kita wajib ya Pak Bu berusaha gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti kemudian gini, kalau misalnya sekarang ada yang terdiagnosa penyakit jantung, boleh enggak berangkat kata pemerintah Arab Saudi? Boleh. Yang enggak boleh itu penyakit jantung yang kalau misalnya kita lagi duduk-duduk gini nih, atau lagi makan, lagi yang kita aktivitas sehari-hari, penyakit jantungnya kambuh. Nah itu yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya yang sehari-hari mah ada nih riwayat penyakit jantung, tapi bisa melakukan aktivitas sehari-hari, nah itu mah bisa ya gitu. Jadi jangan langsung aduh makaning abdi penyakit jantung, atau ada yang nggak mau dan menunda-nunda periksa karena takut ketahuan. Justru sekarang mah jangan, mendingan sedini mungkin biar apal, kalau ada yang nggak sesuai sok berobat supaya ya pas waktosna melunasi BP status kita istitoah seperti itu. Nah kemudian yang penyakit paru ini mah nggak boleh ada tuh. Jadi mun abi asma kumaha, mun bengek kumaha boleh. Yang nggak boleh itu kalau yang harus ayeuna teh nyandak oksigen sambil ngantosan kieu teh hidungnya terpasang oksigen. Nah itu mah kata pemerintah Arab Saudi nggak kaci cenah ya, mangga dibadalkeun weh gitu. Kemudian kalau punya kanker hati ya itu nanti kelihatan sih, tapi dah kalau kanker hati sampai sirosis mah siga nama moal kuat ngiring manasik sapertos ayeuna gitu. Memang jadi yang parah-parah sih Bu sebetulnya. Kemudian juga kalau ada yang gangguan disabilitas motorik berat. Apa yang dimaksud dengan motorik beratnya? Kalau anu kamana-mana kedah diangkut dipayang gitu. Ini makanya insya Allah nggak ada. Kalau misalnya ibu ada di kursi tapi nggak harus selalu semua aktivitasnya di tempat tidur, itu insya Allah masih bisa. Terus juga Bu ada yang kalau misalnya lihat di paparan demensia. Demensia teh yang kalau bahasa awamnya mah mupikun, yang udah nggak inget sama anaknya, kadang nggak inget makan kan ya. Kalau yang pikun berat mah itu juga tidak diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kehamilan itu kehamilan di usia tertentu, nggak semua kehamilan terus nggak boleh. Kemudian kalau yang penyakit menular aktif teh kalau yang memang baru didiagnosa misalnya TBC gitu. Tapi yang baru didiagnosa ya, karena kalau TBC itu kan sebetulnya bisa diobati. Nah itu nanti kita memang harus konsultasi dari awal sama dokternya.
Jadi itu Bapak dan Ibu pilih gitu ya, pada saat bahan paparan ini dibagikan terus dibaca lagi, hari ini teh maksudnya apa, seperti itu ya. Mohon maaf karena belum bisa ditampilkan. Nah jadi kalau kami kenapa ngasih bocoran, kenapa sekarang sosialisasi ke Bapak dan Ibu, karena memastikan bahwa semua yang sekarang jadi calon jemaah haji itu semuanya bisa berangkat, nggak ada satupun yang ketinggalan gitu sampai nanti waktunya. Jadi yang sekarang udah sehat dipertahankan kesehatannya. Kalau yang selama ini memang ada riwayat darah tinggi, kencing manis, pengobatannya dibuat supaya lebih teratur, kontrol. Dan selama penyakit-penyakit itu terkontrol, nggak masalah, bisa berangkat seperti itu. Kemudian juga kita ingin memastikan setelah semuanya berhasil berangkat, tugas kami itu memastikan bahwa Bapak dan Ibu tuh di sana betul-betul bisa ibadah. Jangan sampai gini, ini ya pengalaman bertahun-tahun. Kadang apalagi tahun kemarin pasti sudah ada yang ngobrol ya, ketika ada yang DM tuh kencing manis pasti deg-degan kan, karena periksa HbA1c-nya nggak boleh lebih dari 8,5, takut. Jadi diet ketat, olahraga, minum obat, pokoknya lewat pas penerbangan sampai pemeriksaan di embarkasi. Begitu berangkat lupa lah, karena kan di sana suka exciting ya kita teh ya, udah nunggu bertahun-tahun ya Allah, alhamdulillah. Terus kadang kepinginnya bolak-balik aja ke masjid, sampai makan gak teratur, istirahat juga gak teratur. Di sana malah sakit gitu. Jadi kita tuh ingin memastikan selama di sana pun harus sehat. Kenapa? Supaya betul-betul bisa ibadah gitu. Jangan sampai berangkat puntennya di sana ngadon tedamang gitu. Kan kepingin di sana kita menikmati ibadah ya, jadi seperti itu. Kemudian siklusnya itu udah nih alhamdulillah lolos berangkat. Di sana alhamdulillah bisa ibadah dengan baik, dinikmati. Masih belum selesai karena ibu dan bapak harus bisa kembali ke tanah air sehat selamat. Kayak tadi 4 bus ya, 4 rombongan, anggapnya 400 orang. 400 orang berangkat, 400 orang pulang sehat selamat. Itu Pak Bu gitu ya. Jadi harapannya bisa pulang. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab kita sama keluarga. Kalau tadi kan semuanya buat kita ya, buat calon jemaah haji. Kalau pas pulang mah udah selamat sampai tanah air. Kita harus juga memastikan salah satu kebarokahan dari ibadah haji yang kita lakukan adalah saat kita kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga tercinta, kita tidak membawa bibit-bibit penyakit menular. Makanya hapunten kalau nanti sampai 2 minggu setelah datang ke sini mah hayo we sok ditelepon ku puskesmas, Bapak Ibu gimana, sehat? Ada anggota keluarganya yang mempunyai gejala mirip. Kan kalau pulang suka ini mah virus onta, flu onta gitu ya. Kalau flu onta mulu sih nggak apa-apa. Yang ngeri kalau pulang MERS-CoV ya gitu. Terus kan Pak Bu, wajar ya kalau pulang kan pasti ditangkep, suntangan ya gitu. Padahal kita kan abis ketemu sama ribuan orang tuh. Nah itu jadi jangan sampai pas pulang ke Indonesia kitanya sehat selamat tapi anggota keluarga kita justru tertular karena bibit penyakit yang kita bawa saat kita. Jadi kenapa harus dijaga sampai sekarang? Soalnya sampai maraton gitu ya. Saya enggak cuman kalau berangkat 400 udah aja, enggak. Sampai nanti 2 minggu semua anggota keluarga sehat, baru kita bisa rereh gitu ya. Alhamdulillah tim darat cacing cau model kita ya, yang penting semuanya berangkat gitu. Wah resep Bu, nanti mah kalau berapa aman semua, aduh meni lega ya kita teh dengan semua upayanya. Kemudian ini ada sedikit gambaran Pak Bu yang jenis-jenis penyakit itu dari tahun 2018 sampai 2024.
kenapa ini disampaikan? Soalnya kan pemeriksaan screening laboratoriumnya teh banyak ya. Diperiksa darah lah, fungsi ginjal, fungsi hati. Meniriweuh-riweuh teuing kudu diperiksa macem-macem. Nah, ternyata memang dari pola penyakitnya Pak Bu yang paling tinggi dari tahun ke tahun tuh adalah yang kalau tingkat kolesterolnya tinggi. Gitu. Jadi kenapa saya bilang ini kolesterol tinggi, terus juga darah tinggi sama kencing manis. 3 itu selalu jadi primadona dari tahun ke tahun gitu. Makanya sama sekarang kita orang silih ngingetan ya. Jadi dah lami kene angkatna oge bade lebaran heula, atau enggak suka ada yang gini, dah engke mah bade saum. Biasana mun saum komo ibu-ibu ya, aku juga sih sebenarnya nanti diet, aduh engke mah dah engke bade saum tah. Tekenging ya, bukan tekenging, hayu atuh sama-sama meh orang bisa berangkat gitu. Jadi dari sekarang itu boleh ya dicek, misalnya gini, kalau misalnya kita punya ke lapangan, mau dari sekarang ngintip-ngintip dicek dulu semua yang jadi persyaratan untuk penetapan istiqoah, itu boleh banget. Jadi kan kita udah tahu ya apa aja yang indikatornya, nilainya harus berapa, yang ditanyanya apa aja, apalin dulu dari sekarang. Jadi kita ketika ke puskesmas atau ke rumah sakit, insya Allah hasilnya bagus. Karena kenapa harus seperti itu? Sekarang mah yang menentukan Bapak Ibu istiqoah atau enggak bukan kami. Kalau dulu ya mungkin kalau wing-wing gitu, kan dekatnya bisa ya. Sekarang mah enggak bisa. Tapi dah dulu juga enggak sih ya. Tapi misalnya celahnya itu udah lebih ketutup. Kalau sekarang tuh yang bisa kami lakukan, kami hanya menginputkan data seadanya hasil pemeriksaan laboratorium. Nanti yang menentukan istiqoah atau enggaknya sistemnya gitu Bu. Jadi susah ya kalau misalnya kita mau poci-poci atau gimana, poci-poci teh ya gitulah ya gitu. Karena yang diinputkan bukannya IRA istiqoah apa enggak, UPI istiqoah, tapi IRA hasil labnya kita masukin. Nanti baru pas klik terakhir kita cek semua, klik istiqoah apa enggak gitu. Nanti ibu juga bisa mengecek hasilnya bukan dari kami tenaga kesehatan, tapi dari aplikasi apa? Ada yang udah tahu belum? Ada yang udah nol Haji Pintar apa? Belum tahu ya. Oh ini baru manasik yang pertama. Oh kelima. Ya nanti semua hasilnya kita inputkan. Bapak Ibu bisa mengecek secara mandiri gitu ya. Jadi memang mau bolak-balik nanyain ke puskesmas juga susah ya, karena kita nggak menetapkan gitu seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi ingat-ingat ya, dicek itu yang terkait sama kolesterol, dislipidemia itu kolesterol, kemudian darah tinggi sama kencing manis. Jadi mulai diatur pola makan sama pola aktivitasnya. Nah, terus juga salah satu alasan ya Bu, ini ada yang slide di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi. Ini gimana bacanya sih, nggak ngerti gitu ya. Jadi ceritanya gini lah biar gampang. Kalau KKHI mah klinik, kalau rumah sakit mah kan udah puguh rumah sakit ya. Kira-kira kalau penyakit itu kalau suruh milih ya, mendingan banyak di klinik atau mendingan banyak di rumah sakit? Ya sehat mah pasti ya Bu gitu. Tapi kalau misalnya ini ada penyakit nih, mendingan berhenti di klinik atau sampai ke rumah sakit? Harusnya kunjungan itu kalau misalnya ada orang sakit ya, ini settingnya setting orang sakit. Dia di klinik doang atau lanjut rumah sakit? Mesti kalau saya ya mendingan di klinik kan. Kalau di klinik mah berarti penyakitnya ringan. Dan mual ayah tuh Bu, kita batuk pilek ke rumah sakit ente kan gitu. Nah sekarang Bapak sama Ibu boleh lihat perbandingan antara garis kuning sama garis yang biru. Lebih tahun kemarin sama tahun
tahun 2023 dibandingkan yang 2024. Dengan pemeriksaan ketat, kan sebenarnya baru tahun kemarin ya kita ketatin di HbA1c, sebelumnya kan nggak ada. Dengan pemeriksaan seketat itu saja, kunjungan jemaah sakit selama haji 2024 itu banyaknya masih di rumah sakit jika dibandingkan dengan ke klinik gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kita modalnya udah kurang bagus, ditambah di sana mungkin makan nggak bener, istirahat kurang, terus juga perbedaan budaya, suhu dan lain-lain, itu kan pasti akan menimbulkan beban tersendiri ya. Nah itu jadinya lebih banyak kunjungan yang ke rumah sakitnya dibandingkan dengan yang kunjungan ke kliniknya. Dilihatnya bisa di garis yang bawah aja atau ya, ada yang kuning besar bloknya, ada yang biru. Tuh kalau yang 2000 yang di KKHI itu yang di klinik, 2024 tuh kunjungan ke kliniknya dikit. Tapi kunjungan ke rumah sakitnya banyak gitu. Padahal kita udah ketat gitu ya untuk pemeriksaan kesehatannya. Jadi sebetulnya itu mau memberikan gambaran betapa pentingnya Bapak dan Ibu menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Nah, kemudian yang penting lagi untuk disampaikan ini adalah time schedule. Mungkin bisa lihat ke time schedule. Ini adalah yang kami di Kota Bandung coba prediksikan. Memang belum ada informasi resmi ya dari Kemenagnya mah, karena kan kalau untuk pelunasan BP itu biasanya sama anggota DPR RI kan harus ditetapkan dulu berapa sebetulnya biaya ibadah haji tahun ini, berapa yang ditanggung oleh pemerintah, supaya kita tahu berapa sih BP yang harus kita bayar. Nah itu memang belum ada sampai sekarang. Tapi kami melakukan bukan ramalan, artinya ramalan bisa disangkan tapi kayak forecasting gitu, memperkirakan tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan haji di tahun 2025 supaya kita semua bisa siap-siap. Jadi kalau misalnya kita lihat time schedule nih, kira-kira pelunasan BP itu akhir Desember atau awal Januari. Berarti kan kita masih punya waktu sebulanan ya. Nah, waktu yang sebulan ini bisa dioptimalkan untuk memperbaiki kondisi kesehatan kalau ada yang belum sesuai dengan syarat-syarat istitoah. Nah, berapa kali? Kalau yang wajibnya mah sekali ya ketemu puskesmas. Tapi di luar dari itu, kalau Bapak dan Ibu mau bocoran dulu, memastikan pas ke puskesmas semuanya baik, boleh periksa duluan secara mandiri boleh. Tapi lihat, minta diperiksa ke labnya atau misalnya udah ada dokter langganan sesuai dengan indikator yang ada di Permenkes. Kenapa? Soalnya kadang-kadang kalau kita ke lab mah ya udah aja medical check up, berebet semua pemeriksaan di Parios. Padahal mah nggak harus semua pemeriksaan, yang disuruh sesuai Permenkes aja, yang enggak mah enggak apa-apa seperti itu. Kalau mau bocoran dulu ya bisi mepetin waktu ke pelunasan, ternyata hasilnya enggak isi toa sementara, waktunya udah keburu mepet, bisi teh kabujeng gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk time schedule, jadi mangga dicermati bersama-sama kapan waktu-waktu pentingnya supaya Bapak dan Ibu bisa merencanakan kegiatan. Kemudian kita bisa lihat slide berikutnya yang pola musim. Kan kalau haji mah mengikuti kalender Islam, waktunya teh nggak pernah di bulan yang sama setiap tahunnya ya, pasti kan jadi maju. Nah kalau kita Idul Fitri berbasis time schedule yang di slide sebelumnya, kan kita bisa lihat kalau nanti di tahun 2025 pelaksanaan jemaah haji itu kira-kira lagi musim panas atau musim dingin? Panas ya kalau lihat di bahan paparan. Jadi memang beda perilaku kita
pada saat musim panas atau musim dingin gitu. Jadi kalau biasanya penyakit yang kalau di musim panas itu mulai kulitnya bersisik ya. Nah kadang-kadang kan jadi gatel. Terus biasanya teh makin gatel makin sering kita mandi, disangkanya teh merah ya Bu. Padahal karena kulit kita kering, apalagi kalau memang udah lansia ya, kan memang kekenyalan kulitnya udah berkurang. Jadi obatnya kalau gatel bukannya mandi, tambah kering gitu. Nah itu. Terus juga kan kita lihat lagi gimana mau nggak sering mandi dah hareudang gitu ya. Nah itu tuh. Jadi kalau kita udah dapat bocoran dari sekarang, oh nanti mah musim panas. Kalau misalnya emang nggak tahan pengen mandi, boleh asal mungkin sabunnya pemilihannya. Jangan sabun, wah kan biasanya takutnya gatel, kalah apa yang sabun antiseptik ya banyak-banyak, padahal itu bikin kering. Nah berarti kalau memang tahan nggak sering-sering mandi bisa, atau nggak tahan dah kesang sok mandi, tapi nanti pakai sabunnya yang mengandung minyak sehingga kulitnya nggak kering dan tambah gatel. Kemudian juga ya terkait bibir pecah-pecah. Kemudian juga karena ada perbedaan budaya dan lain-lain, mungkin juga makan ya. Kita berasanya di sini bakal sambal gitu ya supaya nafsu makan, tapi takutnya juga sakit perut, makanya harus bisa-bisa mengaturnya. Dan itu semua diperberat kalau memang kita punya penyakit yang udah kita bawa dari Indonesia. Kalau memang ada darah tinggi, kencing manis gitu, nah itu biasanya memperberat gejalanya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau untuk di Kota Bandung, kemana saya bisa periksa untuk yang pertama kali? Ada yang udah tahu harus pergi kemana? Atau udah belum? Barangkali ada yang udah datang? Kayak mana Pak? Ke DKK. Ya, jadi kalau kami di Kota Bandung ini sebetulnya punya 80 puskesmas. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendatangi puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan yang pertama. Kenapa yang pertama? Ya mudah-mudahan sih kita cuman pertama aja ya. Karena nanti ada yang disebut pemeriksaan kesehatan lanjutan. Kalau ternyata hasil pemeriksaan yang pertamanya itu ternyata darah tinggi atau ada jantung atau hasil labnya teh lebih dari normal, maka Bapak dan Ibu akan dirujuk. Kenapa dirujuk? Supaya nanti bisa dapat obat sehingga hasil akhirnya istitoah. Jadi diikutin aja prosesnya. Kalau untuk laboratoriumnya mau kemana, itu boleh ya, nggak ada ketetapan dari kita. Misalnya harus ke lab mana, ntar disangkanya saya dapat duit ya dari labnya, nganjurin ibu ke sana lumayan kan. Tapi enggak, yang paling memungkinkan, memudahkan diakses oleh Bapak dan Ibu semua. Makanya periksanya silakan mendatangi puskesmasnya. Gitu. Kalau mau di DKK untuk pemeriksaan lab boleh Pak, mangga. Tapi kalau mau ke lab lain yang lebih dekat, terus juga kadang-kadang kalau misalnya pada bekerja, lab DKK itu kan sesuai jam kerja ya gitu. Jadi mungkin kalau yang buka di luar jam kerja atau pada hari libur itu boleh ke lab swasta, mangga, boleh kemana aja. Tapi untuk pemeriksaan pertama supaya bisa diinputkan, itu juga Bapak dan Ibu bisa mendatangi 80 UPT Puskesmas yang ada di Kota Bandung. Cari aja mana yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggal Bapak dan Ibu semuanya. Kenapa harus ke puskesmas? Ada yang tahu nggak kenapa harus ke puskesmas? Tadi hubungannya dengan siklus pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Karena yang 2 minggu setelah kepulangan teh harus dipantau gitu. Kalau datangnya ke puskesmas domisili kita tinggal, gampang mantaunya ya. Tapi kalau misalnya ibu tinggal di sini, der puskesmasnya teh misalnya di Cimuleuit, kan susahnya pami ayana naon. Ya, jadi itu kenapa harus datangnya ke puskesmas di mana Bapak dan Ibu tinggal. Kemudian kita
lanjut. Untuk alurnya, apakah Bapak dan Ibu udah ada yang tahu sekarang harus kemana dulu, bawa apa aja persyaratannya, bayarnya gimana, udah tahu apa belum? Udah, atau ada yang belum? Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang belum tahu, silahkan membawa fotokopi KTP-nya, terus foto 4x6 sama materai 10.000, dan yang setoran BPIH awal teh ya geningan ya, itu dibawa ke puskesmas. Nanti di puskesmas saya bakal diapain aja? Nah, itu nanti ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama nanti ada pemeriksaan fisik ya, seperti biasa akan dilihat di tensi, diukur lingkar perutnya. Kemudian nanti ada pemeriksaan terkait kognitif. Kognitif itu biasanya sekarang hari apa, buat menghindari yang kepikunan seperti itu ya. Nanti kalau gambaran saya bakalan diapain aja kalau ke puskesmas, nanti yang ada di Permenkes tanya. Jadi Bapak dan Ibu boleh belajar dulu ya sebelum ke puskesmas. Ini tips and tricksnya. Terus gimana itu licik apa enggak? Enggak, justru enggak licik karena memang itu harus dilatih gitu ya. Kan naon itu mah udah apal, bakal ditanya naon ya. Enggak apa-apa, karena menurut saya kita harus belajar, harus dilatih, tidak semata-mata buat dapat syarat istiqoah, tapi memang kondisi itu yang harus kita capai gitu ya. Nah, itu kan nanti ada tentang mentalnya, ada kognitifnya yang terkait dengan pikun atau enggak, terus dengan aktivitas sehari-hari. Nanti naik tangga, setangga bisa apa enggak, harus dibantu atau enggak. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu untuk materi ADL atau Activity Daily Living cobain di rumah ya. Misalnya jalan berapa langkah, mundur, kiri kanan, ikutin aja bocoran yang di Permenkes, dan nanti di puskesmas oke yang ditanyanya itu. Jadi pas itu naik, oh udah tahu segini. Tapi nggak taunya mau di puskesmas apakah tanggalnya sameternya nerekel atuh. Nggak, udah terstandar, tenang ya Bu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ketika datang teh jangan kosong pisan gitu ya. Udah, maksudnya kalau bisa kan emang puasa, ngatur makan dulu gitu ya Bu. Gitu. Karena kami juga bukannya semangat ujian, enggak, kami tuh justru semangat sok Bandung gitu. Kebanggaan buat kami kalau semua yang daftar bisa berangkat secara rehat. Berarti kami kerjanya bener gitu Bu. Jadi gak apa-apa kita kasih bocoran ya. Baca aja ada di belakang. Kalau pertanyaan tentang kognitif apa aja, yang ADL apa aja gitu ya, boleh. Nah, nanti kalau misalnya dari hasil itu baik, alhamdulillah kan kita inputkan, keluar tuh status istiqoahnya, misalnya sehat, berarti lega satu langkah, tinggal ngelunasin bipihnya. Yang jadi tantangan adalah kalau yang hasil pemeriksaan pertamanya ternyata memerlukan pemeriksaan lanjutan. Nah, itu kalau bisa memang dilakukan, kalau boleh saran ya, semoga nggak mengganggu kesibukan di pekerjaannya, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya hasil pemeriksaan pertama, Pak ini kayaknya istiqoah sementara karena ada hasil-hasil yang melebihi batas normal, mendingan langsung ke dokternya biar obatnya apa, latihannya apa. Jadi kita bisa ngecek lagi, soalnya kami dikasih waktu sebulan untuk menginput ulang istiqoah. Jadi nggak bisa nih ya, misal soalnya gini pengalaman, inputan pertama keluar nih tidak istiqoah sementara, kan kadang-kadang kita suka panik ya, aduh kapan batas waktu BP bisa nggak sempat ngelunasin, cepet-cepet kadieu. Ada lagi hasilnya itu ada jangka waktunya gitu, nggak bisa kami menginputkan lagi langsung besokannya coba, nggak belum hasil, hayo hoi gitu, tenang Ibu, ada waktu sebulan. Nah itu makanya dikasih bocoran lain teh gitu, biar ketika treat ke puskesmas hasilnya ada. Kalau supaya kalau misalnya diinput sebulan kemudian hasilnya bisa bagus gitu.
Tapi yang nggak kasih itu besokannya cik input deui nggak tekaci ya, karena ada batas waktunya sebulan gitu. Ini bahasa tekaci semua ngerti nggak ya? Ya seperti itu. Nah untuk rujukannya kemana? Mangga ya, kita juga nggak ada misalnya rumah sakit khusus haji ditunjuknya ke rumah sakit mana, nggak ada Bapak dan Ibu. Mangga ya yang nyamannya. Terus kalau memang misalnya kita memerlukan pemeriksaan lanjutan, kan ya berdasarkan gitu. Itu bisa banget pakai itu ya Bu, nggak mentang-mentang karena haji terus semuanya harus serba mandiri pemeriksaannya, enggak, ikutin aja alurnya. Nanti kalau puskesmas, oh ini mah harus ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit, itu bisa pakai BPJS Bapak Ibu ya. Nah, ini mah nanti ada contoh surat-surat ini mah yang nanti bakal Ibu terima gitu. Supaya nanti Ibu nggak, nah aku dapat ini, jadi udah familiar lah dengan semua format-format pemeriksaannya. Kemudian, nah ini ya tadi, jadi ada 4 tuh Bu, medis dasar, kognitif, mental AMT, ADL, itu semua pertanyaannya udah ada di lampiran ya, bisa belajar dulu. Nanti kalau udah diperiksa, materi yang Bapak Ibu pakai akan ditempelkan di surat pernyataan yang memastikan bahwa Bapak Ibu teh beneran udah diperiksa gitu. Nah ini juga sebagai bukti dipegang sama Bapak Ibu kalau ternyata kok nggak keluar status istiqoah saya di aplikasi Haji Pintarnya gitu, atau Haji Pintar, Haji Prima ya, aku juga lupa, nanti aku cek lagi. Nah kenapa itu harus dicek, kan syarat pelunasan BP gitu. Nanti kalau misalnya itunya nggak disimpan, ketika nah saya udah diperiksa nggak keluar aja, cara kita klaimnya atau komplainnya tunjukin saya tuh udah loh gitu diperiksa, seperti itu. Nah untuk pemeriksaan penunjang ini nanti puasa dulu ya Bapak dan Ibu, biasa kayak kita mau periksa lab 8-10 jam sebelum pemeriksaan. Nanti apa aja yang harus diperiksanya ada di sini ya, yang judulnya pemeriksaan penunjang. Nah pemeriksaan penunjang ini juga ini kopean sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang mau cek ombak dulu gitu ya, pengen tahu, jangan langsung dikasihin ke puskesmas, misal ini mah ya, boleh periksa. Nah periksanya apa, mintanya ini ya, kalau ke lab, karena kalau ke lab itu kadang-kadang dia punya paket pemeriksaan MCU haji, bisa jadi paketnya emang lebih banyak, memang sih lebih lengkap, tapi sebenarnya yang diperlukan untuk diinput ke Siswa Hadkes itu hanya yang ada di sini pemeriksaannya. Macam-macam ya boleh aja ya, tapi sebenarnya yang kita perlukan hanya yang ada di sini. Kenapa ini dikasih? Pilih ada yang sebelum resmi ke puskesmas dan lain-lain mau cek ombak dulu gitu, biar pas ke puskesmas kita hasilnya udah bagus. Nah atau cek ombak kamu ya, percobaan atau kumaha bahasana. Pokoknya ya ini isinya semua bocoran semua ya Bapak dan Ibu. Nah nanti kalau misalnya sudah diperiksa, kita juga harus siap. Pertama tentu ya bismillah semua hasilnya memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Kalau kayak gitu mah udah ya, insya Allah tinggal melunasi BP, menjaga kesehatan sampai nanti kita berangkat. Nah kemudian ada juga yang nantinya teh gini, memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji dengan pendampingan. Eta teh maksudna naon? Kalau selama ini sering dapat pertanyaan tuh gini, nah saya dengan pendampingan misalnya gitu ya. Nah yang pendampingan itu ternyata nggak cuma orang yang nemenin kita, tapi kalau misalnya kita pakai alat bantu, terus kita harus minum obat-obatan secara rutin supaya kita tetap sehat, itu pasti nanti statusnya ibu atau bapak nah ya itu sehat. Karena dengan adanya pendampingan kita
istiqoah gitu ya maksudnya. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji sementara. Nah ini yang kita punya waktu sebulan ini Pak Bu. Jadi kalau misalnya sekarang yang tadi kata saya cek ombak dengan melakukan pemeriksaan yang sudah tadi ada, sebetulnya kan itu bisa self assessment dilakukan sendiri, labnya ke lab, pemeriksaan yang untuk kognitif, mental, ADL-nya kita kerjain sendiri, kita kasih poin-poin, di situ ada skornya, mana yang memenuhi, mana yang enggak. Nah itu, nah kalau misalnya ada yang tidak memenuhi, waktu kita sebulan sampai pelunasan, jadi diperbaiki gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang langsung nggak cek ombak dulu, bisa jadi hasilnya adalah tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji sementara. Jadi jangan langsung, nggak bisa berangkat, enggak kan kita masih punya sebulan. Kemudian yang terakhir yang ini yang tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Nah ini juga harus dipelajari betul kondisi-kondisi apa yang akhirnya memunculkan tidak memenuhi syarat istiqoah. Salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang tadi sudah kita bahas di awal pemaparan. Karena tidak semata-mata kita megang yang Permenkes mah buat kita di Indonesia. Tapi ketika kita masuk ke negara lain, kita juga menghormati persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Jadi seperti itu. Kemudian, oh ya ini udah ada ya sebetulnya penjelasan-penjelasannya. Mangga nanti boleh dibaca. Nah, ini ada bocoran lagi. Kalau misalnya tadi ada yang mau ngecek dulu, yang kayak gimana yang sementara. Kalau misalnya nanti kita ngelihat, oh ternyata yang HB-nya teh kurang dari 8,5. Ada kan ya Bu di bahan paparan itu yang tidak memenuhi haji sementara, istiqoah sementara. Terus kalau memang yang pas di ronsen ketahuan TBC itu cepat berobat ya, karena kami akan mengupayakan supaya sampai waktunya kalau memang berobat, itu kan kita sekarang bulan apa nih? November ya. Berangkat tadi di time schedule awal. Oh iya besok Desember, jangan lupa isi aktivitas. Besok Desember. Udahlah ngitungnya Desember we-nya. Tadi di time schedule kita berangkat kapan? Perkiraan tadi yang dibikin sama Pak Haji Hariri. Ada yang lihat nggak? Mei, Desember, Januari, Februari. Habis Februari apa? Oh, lulus kognitif. Ngecek atau apa? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Ya, jadi kalau ada yang tahu nggak pengobatan TB minimal berapa bulan? Nah, jadi memang harus dikejar dari sekarang. Kalau hanya itu, jangan sampai itu ya harapannya kita pas itu harusnya udah sembuh tuh harusnya gitu. Jadi kenapa nggak jangan nunda-nunda tuh kayak gitu. Kemudian yang kencing manis, kalau dulu dengan dulu lah kemarin ketat banget ya. Ada yang masih ingat berapa syaratnya? Mau yang punya komorbid nggak punya komorbid teh penyakit penyerta. Pokoknya mah kalau DM HbA1c-nya kurang lebih dari 8 nggak bisa kan? Nah kalau sekarang karena kemarin juga kita bukan protes atau ya menyampaikan saran masukan ke Kemenkes, ke Kemenak, terus juga pendekatan ke komite ahli penyakit dalam, karena kan pertimbangannya gimana atau jemaah haji di kita mah pasti banyak yang sepuh karena waktu tunggunya juga lama gitu kan, udah nunggu lama pas waktunya nggak bisa gitu ya. Jadi tahun sekarang tuh rada lumayan ada perubahannya. Kalau cuman kencing manis doang nggak ada penyakit lain itu masih boleh di bawah 10. Tapi kalau yang memang kencing manis plus jantung plus darah tinggi ya wayahna yang kayak kemarin nggak boleh lebih dari 8. Tapi kalau yang DM-nya teh
nggak ada, sehat-sehat aja cuma DM hungkul. Nah sekarang mah boleh 10. Itu mungkin perbedaan Permenkes yang kemarin sama Permenkes yang sekarang. Terus juga kalau misalnya darah tinggi, sekarang mah kan udah banyak ya yang punya otomatis teh giringan ngecek. Atau enggak kalau yang mau iseng-iseng ke puskesmas juga boleh. Sok dicek, jangan sampai tensinya lebih dari sama dengan 180 atasnya, bawahnya 110. Jadi kalau ada yang sekarang iseng-iseng ngeceknya atau di rumah terus 180/110, sok enggal memperbaiki pola makan, kontrol ke dokter, obatnya diminum sing rutin. Jadi pas ke puskesmas, pas ditensi jangan segini gitu. Kemudian yang tadi ya yang gagal ginjal mah udah puguh. Terus juga kalau yang saat ini patah, kan kita nggak tahu ya namanya juga. Misalnya ada yang keseleo teh ya, ada yang itu. Nah itu masih dimungkinkan loh. Ya nggak ada yang mengharapkan ya. Tapi kalaupun misalnya sekarang ada yang kecelakaan, terus ada yang patah kakinya atau tangannya, selama nggak ada komplikasi lain, itu masih istiqoahnya sementara. Karena kan kita masih punya waktu teh ya, seperti itu. Kemudian juga kalau yang kebetulan ada yang masih muda-muda, mungkinnya udah berangkat. Ini dari wajah-wajahnya kayaknya masih usia subur semua. Ini tidak memenuhi syarat istiqoah sementaranya tuh kalau hamilnya kurang dari 14 minggu atau misalnya lebih dari 26 minggu. Kalau di antara itu insya Allah bisa kan ya, pas waktunya tuh udah masuk usia kehamilan yang aman dan bisa gitu. Apalagi ya, nah ini yang harus jadi perhatian mah yang benar-benar tidak memenuhi syarat istiqoah kesehatan, karena ini yang nantinya nggak bisa melunasi BP. Otomatis kalau nggak lunasin BP kan nggak berangkat. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi memang kalau yang gagal ginjal harus rutin HD, sama sih, yang beda ini ketambahan kalau memang ada yang HIV/AIDS atau penyakit lepra gitu. Kalau tambahan untuk di Indonesianya. Kemudian juga tadi kalau yang PPOK itu yang tadi kalau harus pakai oksigen terus-terusan. Kemudian kalau yang penyakit jantung kayak gini doang, anfal gitu. Kalau yang penyakit jantung terus aktivitas sehari-hari bisa, itu masih nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Yang tidak bisa betul-betul, karena kalau yang nggak bisa betul-betul memang bukannya kita apa-apa ya, tapi daripada jatahnya hilang, kabatur, mendingan mulai dari sekarang bikin surat pelimpahan kursi gitu. Kalau misalnya kita yang ngatur mah kan kita bisa ngasihin ke yang memang kita mau ya, kita pilih. Tapi kalau misalnya dibiarin los gitu aja, biasanya kan nanti sama sama Kemenak atau lain-lain, ya idealnya mah ya keurutan porsi berikutnya. Tapi ya Ibu ya tahu sendiri seperti itu. Jadi kalau itu dia ya Pak Bu, kenapa saya tuh sebetulnya bersyukur dikasih kesempatan untuk bisa sosialisasi jauh sebelum waktu pelunasan BP, karena untuk bisa mengatur hal-hal seperti ini. Kalau misalnya kepepet kan kita teh udah nggak sempat ngurus-ngurus ya, atau swelos, padahal misalnya atau kemana yang memang ada kitanya juga ridho ya ngasihin porsi kitanya. Tapi kalau enggak makan ya udah tunggu bertahun-tahun teh gitu. Kemudian yang mungkin gangguan jiwa juga ya, itu juga jadi perhatian. Namun gangguan jiwa juga Pak Bu, dan sekarang mah udah ada obatnya selama dia bisa dalam posisi yang normal, sejauh minum obat itu masih bisa berangkat. Yang nggak bisa berangkat itu kalau memang gangguan jiwanya tidak terkontrol gitu. Itu kemudian ini jadi nanti lihat di Haji Pintar ya. Kalau dulu ada yang udah bolak-balik naik haji barangkali ya, kan kita suka bawa buku warna apa biasanya buku haji teh? Hijau apa biru apa coklat? Hijau ya kalau nggak salah dulu mah. Nah sekarang mah cuman bawa kartu aja.
Nanti di kartunya itu udah ada barcode-nya, jadi petugas kesehatan mudah kalau misalnya amit-amit ada apa-apa tinggal scan barcode, seluruh riwayat pengobatan kesehatan ibu akan bisa langsung diketahui. Karena buku masuk ke kantun biasa nate, tapi pami kartu mah kan digagantel we nya teras-terasan siga nyawa kadua mun eta teh aya teh nya paspor nya naon gitu. Nah itu kalau kita kan nggak tahu ya tersesat misalnya, ya jatuh pingsan di mana, nggak ada orang yang kenal, jadi pakai barcode gitu untuk memudahkan identifikasi baik kesehatan maupun identitas calon jemaah haji. Nah sekarang udah kebayangkan ya mudah-mudahan rangkaiannya seperti apa. Nah sekarang kita ada apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan persiapan sebelum keberangkatan. Yang pertama kan tadi pemeriksaan kesehatan. Nanti kalau udah istiqoah, udah lunas bipihnya, itu kan masih ada waktu tuh sampai kita berangkat. Nah, punten sekali lagi, tolong tetap dijaga. Karena jangan sampai kejadian kayak kemarin ngejar HbA 1c di bawah 8, bagus, begitu lolos istiqoah dan melunasi bipih sambil nunggu waktu keberangkatan, berantakan lagi pola hidupnya. Padahal nanti kita masih ada pemeriksaan kesehatan di embarkasi gitu ya. Dan yang lebih ngenesnya itu masalahnya kalau nanti nggak bisa berangkatnya pas di embarkasi, kan kita merenan udah apa sih kalau mau berangkat haji yang syukuran gitu ya, kebayang nggak orang-orang udah dadah gitu, nah, balik lagi gitu kan ya. Mendingan dari sekarang disiapin nih. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus seperti itu. Udah nyampe embarkasi dipulangkan. Aduh Bu, kalau kayak gitu tuh bukan cuman yang bersangkutan dan keluarga, kami juga ikut sedih Bu yang nganternya. Dan biasanya kita yang bawa pulang lagi nyate gitu, balikin lagi ke keluarganya ya gitu. Jadi tolong seperti itu. Terus juga harus selalu update bukan update status gitunya, aduh, langsung bukan, tapi lihat informasi terkait pelaksanaan ibadah haji sama kondisi di Arab Saudi. Kira-kira misalnya ada katanya musim panas, siap-siap nya orang teh musim panas, apek teh ternyata musim dingin, kan kita nggak pernah tahu ya Bu, kalau Allah maunya pas lagi gitu hujan ngagebret kumaha. Nah itu jadi itu juga akan membantu kesiapan mental kita, jangan sampai jadi beli sabun minyakan we nya apek teh kumaha gitu. Jadi sok kita pantau terus kira-kira kondisi di mana, karena sebetulnya yang paling utama mah kesiapan mental Bu. Ari mental kita kuat di sana digoba-gabi kumaha oge, insya Allah mulainya dari mental juga. Mun mentalna kuat, sehatnya juga dapet gitu ya. Kan di jauh ya tempat kita teh. Biasanya aya bus, apek teh aya. Tapi kalau udah aduh capek gitu, udah ya. Jadi memang harus disiapkan mentalnya, terus juga harus berolahraga Bu. Kita paling kan mapah-mapah ka dieu. Dan jangan lupa kalau misalnya dibekelin obat, perkirakan akan ada di sana berapa lama, harus bawa obat di sana ya sampai cukup. Walaupun misalnya obat itu mah obat batuk pilek di ditu ge maknya nggak ada seueur apotek toko obat, tapi Pak punya mentos di ditu masuk sugesti. Biasana minum obat puyeng nu warna beureum, ayeuna nu warna bodas, sok aduh ieu teh mati moal gitu ya. Jadi sok obat-obat anu familiar dari sekarang dibawa rada seueur persediaan kanggo di sana. Walaupun di sana ada dokter kloter, ada klinik, tapi da sugestina teu benten nya. Da biasana damangna ku ieu gitu. Kemudian ya masker ya jangan lupa, topi, semprotan air, nanti itu semua diingatkan lagi. Nah, lembar obat bawaan, kemudian ini selama di asrama haji nomor 1 pemeriksaan tahap ketiga. Nah ini yang tadi saya bilangnya, sok jangan sampai di Bandung lolos, gagalnya pas udah mau terbang pisannya udah pada kieu balik deui ya. Aduh urang deg-degan. Kita juga kan suka di pintu tehnya, kita mah kan nggak boleh masuk, nunggu di luar.
wah keluar aya nu tinggalin tuh atau enggak aya nu keluar nanti jadi kadia kan kedah nama kaditunya betul itu 400 bisa pulang ya langsung gogoleran di masjid ya mun teu mah gitu mantang aya nu tinggalin henteunya koordinasi sama tim Bandung kadang-kadang nu sepuh mah dulu waktu belum barcode dilaminating ya eta serat teh jadi teu tiasa dikieukeun dibongkar fotokopi deui. Ya jadi seru Bu nanti kalau dari sana ya seneng insya Allah apalagi udah dinanti-nanti berapa itu berangkat kemudian juga selama di asrama nanti juga kadek tong jajan sembarangan biasanya gini kan naik bus suka istirahat dulu gini. Nah di tempat peristirahatan sebelum itu teh kan sok apal tukang dagang nawarin nu sok pikabitaheun gogoda biasa lagi di Bandung nu kitu mah aya ari pas gitu jadi lebih menarik ya kade tah jajan kayak udah pas mau itu sakit perut lah naon lah gitu ya. Terus jangan nahan pipis ya Bapak dan Ibu. Kalau memang mau pipis bilang aja berhenti soalnya takut nyampe-nyampe nahan-nahan apalagi yang kadang sering kasus itu yang sepuh nyampe di embarkasi kalahkah infeksi saluran kemih karena Bu kalau misalnya berangkat misalnya jam 4 sore apa Ibu tuh berangkat dari rumah jam 3? Enggak kan? Belum malamnya nggak bisa tidurnya antara deg-degan sama seneng gitu. Nah terus pagi-pagi kan berenang misalnya ngumpul di dia heula, ngumpul di sini jam 12 ya, di rumah teh dari jam 10. Terus saking excitingnya atau takut ketinggalan info yang ditinggalkan, nahan pipis segalanya. Nah gitu. Jadi jangan dipikir ke Jakarta, Bandung atau sekarang Kertajati ya. 3 jam doang gitu ya. Eta teh mun lancar, mun macet belum udah berangkat dari pagi dan kemana Ibu teh harari nyainya. Nanti pagi-pagi mah iya makanya foto-fotonya pagi-pagi udah mau berangkat mah udah duduk lama gitunya udah nggak karu-karuan. Ya itu ini mah pengalaman-pengalaman ya Bu gitu kan harus dinikmati dah semuanya juga. Terus ya selama di Arab Saudi nanti bisa dibaca tapi tentu saja ini enggak patokan pasti ya karena ini di setting di udara panas. Tapi kalau dan lain-lain tentu saja akan menyesuaikan. Namun ini ya tadi ini mah gambaran kalau mau nyicil-nyicil nyiap-nyiapin barang, nah ini yang harus disiapkan. Dah kalau gura-giru mah Bu sok serba tinggalin. Jadi kamu ayeuna mah mun inget catet kerjain. Kalau entar lagi mah udah lupa Bu, pengalaman saya gitu sama yang lain juga. Padahal mah atosnya kacamata hidung namanya segala gitu. Topi biarin Bu ya gitu. Terus juga ini ya sebenarnya yang nomor 16 nih, hindari stres. Ya, kadang ada yang inget terus sama yang ditinggalin di sini atau enggak punya target pengen umroh berapa kali belum kecapai. Nah, sekuatnya aja, sekuatnya badan. Prioritaskan ke aktivitas yang memang menjadi rukun haji gitu. Kalau memang ada keluangan waktu boleh. Nah ini setelah kepulangan ini yang adalah tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ke orang-orang yang kita sayangi. Jadi jangan sampai kita pulang sehat selamat tapi di sininya menularkan karena di sini kan kita nggak tahu ya kadang sok dicandak orok nih. Kenapa nyandak orok hoyong berkahna gitu ya, hoyong pendak atau enggak yang sepuh-sepuh kita kan pengen banget ketemu. Nah seperti itu. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu waktunya berapa menit lagi? Masih 10 menitan lagi. Ya, ini nanti yang tadi udah sampai lagi. Terus yang selama di perjalanan nanti juga diperhatikan ya Bu. Karena kalau di penerbangan itu kan 8 sampai 10 jam bisa jadi. Kalau dulu mah kita ada senam haji ya Bu Pi. Jadi senam teh kenapa kok senam? Karena kalau misalnya kita duduk nggak berubah posisi biasanya suka bengkak kaki kitanya. Jadinya pas harusnya datang umroh dan lain-lain kalakah sakit kaki teh ya, bareuh teh ya gitu. Jadi
di pesawat juga nanti akan ada gerakan-gerakan yang bisa memastikan pas turun teh jag-jag gitu. Jangan pas turun justru tunduh, leles, cangkel, padahal biasanya ada yang langsung ambil mikot kan, langsung umroh seperti itu. Jangan lupa minum, terus apa lagi ya yang penting-penting. Oh ya, betul-betul. Satu lagi yang tadi saya lupa adalah tes kebugaran. Jadi jangan nggak semata-mata sehat, tapi juga nanti mah ada tes kebugaran. Namanya Rockport. Itu teh jalan 1,6 kilo ya kalau nggak salah. Jadi kalau mau latihan nih sebelum tes Rockport, ini mah ya bocoran juga, jalannya teh jaraknya 1,6 kilo. Nanti biasanya ada tabel jenis kelamin, laki perempuan, umur berapa, selama 1,6 kilo teh ditempuh dengan jarak waktu berapa menit. Nah itu nanti kelihatan kebugaran kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh saya olahraganya apa gitu ya, ulah ujuk-ujuk langsung pulang dari sini badminton sama bola ya, udah jangan, jalan aja. Karena tesnya juga Rockport, boleh jalan, boleh jalan cepat ya, seperti itu. Itu barangkali meskipun waktunya masih lama, tapi bahan mah udah di-share ya Bu. Mungkin sisa waktu yang masih ada mendingan dipakai buat tanya jawab. Karena kalau saya merasanya kayaknya sudah diberikan semuanya informasinya, tapi bila ada yang saya mah perlu informasi lain, mangga ya Bapak dan Ibu, punten barangkali boleh dikasih kesempatan untuk tanya jawab, mangga. Kalau materi sih insya Allah dicukupkan sampai yang tadi disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Hapunten kalau kami semua masih banyak kekurangannya, terutama saya, dan hapunten juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenannya. Bapak dan Ibu, insya Allah semuanya lancar. Kita ketemu lagi nanti pas manasik akbar di Pusdai ya. Mudah-mudahan wajah-wajah yang ketemu hari ini adalah wajah-wajah yang akan saya jumpai juga nanti di Pusdai ya, insya Allah. Semangat pokoknya, insya Allah pasti bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknya Bapak. Ada pertanyaan Bu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya atau kami sudah dites di lab PKK dan hasilnya sudah diserahkan ke puskesmas dan sudah menjalani tes kebugaran dan tidak ada panggilan apapun gitu ya. Yang saya tanyakan kira-kira kapan gitu, saya mendapatkan surat bahwa oh ini bisa istiqomah gitu, itu aja mungkin. Jadi kami bisa ada patokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi memang saat ini kalau untuk jemaah-jemaah yang sudah duluan ya, seperti Bapak, alhamdulillah bagus Pak seperti itu. Sampai ke tes kebugarannya juga udah ya. Bapak di puskesmas mana? Oh iya, di Darwanti. Jadi nanti biasanya akan diinfokan setelah kami mengetahui jadwal bipiknya Pak. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah keluar, teman-teman puskesmas itu biasanya akan menghubungi nomor kontak yang diminta waktu Bapak pemeriksaan ke puskesmas, diminta nomor kontaknya kan ya Pak. Ya, jadi nanti Bapak ada yang dikontak lagi, atau Bapak Ibu kalau yang sudah mendownload aplikasi Haji Pintar itu juga bisa mengecek status istitoahnya di sana. Cuman kalau misalnya sekarang belum muncul, karena sampai saat ini kami juga belum menerima informasi terkait waktu bipihnya Pak. Kalau tadi kami emang pengalaman tahun lalu terus ngobrol-ngobrol sama Kemenag, kami tuh memperkirakannya memang akhir Desember. Tapi dulu waktu kita ngobrol akhir Desember karena orang bilang sidang di DPR-nya tuh bakalan awal Desember atau akhir November. Tapi sekarang kan aku juga baru ya besok udah Desember.
Jadi ada kemungkinan kalau nggak akhir Desember, awal Januari gitu ya. Nanti akan diinfokan Pak. Cuman itu patokannya memang kenapa saya kasih tahu sekarang itu supaya Bapak juga terus ngecek ya Pak. Kalau kan kita nggak tahu ya Pak, bisa nunggu WhatsApp dari Puskesmas atau Bapak ngecek di aplikasi Aji Pintarnya. Kalau memang udah mendekati waktu belum ada juga, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Puskesmas ya Pak. Ya, hatur nuhun Pak. Mangga Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Mangga Pak. Bu, menurutnya dari peraturan 508 ya, tadi saya buka coba di Google itu nanti dapat. Tadi saya agak sedikit yang bertanya. Nanti kalau terlihat pemeriksaan kesehatan jemaah itu ada 4 ya, pemeriksaan medis. Ya, mungkin kita itu lewat labor ya, masalah ya. Pemeriksaan medis itu labor ya, cek mungkin jelas segala itu. Ya, itu jadi labor. Itu kan dapat referensi dari Puskesmas. Itu sudah Puskesmas, jadi habis pekerjaannya ke labor. ya. Nah, kalau misalnya itu terus kognitif, pemeriksaan kesehatan mental dan pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas daily living, siapa yang melakukannya? Itu kemana itu? Itu apakah Puskesmas atau ada tim khusus yang melakukan itu? Karena itu ujungnya kan itu nanti menentukan kita berhak atau tidak. Tapi kalau menurut saya yang paling krusial sebenarnya adalah dia pemeriksaan tes kesehatan ya. Mungkin itu yang paling krusial. Kalau itu yang 3 itu mungkin nggak terlalu krusial ya. Kognitif itu mungkin nggak terlalu krusial. Tapi kalau kesehatan pastinya krusial. Kalau itu kita sudah nggak lulus dari situ pasti itu udah lewat aja gitu kan. Pernah nggak kira-kira gitu Pak? Iya, hatur nuhun Pak pertanyaannya. Jadi boleh nanti dilihat di bahan paparannya yang dengan judul alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Jadi setiap jemaah haji yang datang ke Puskesmas Pak itu berhak mendapatkan 4 macam pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Permenkes 508. Yang Bapak sampaikan tadi, pemeriksaan medis dasar, ditambah pemeriksaan kognitif, ditambah pemeriksaan mental, dan ditambah pemeriksaan activity daily living. Jadi pemeriksaannya itu tidak bertahap, misalnya pemeriksaan medis dasar dulu, nanti kalau lulus baru kognitif, enggak. Jadi ketika datang itu semua diperiksa. Karena itu menjadi indikator-indikator yang akan digunakan untuk menentukan istitoah atau tidak, gitu Pak. Jadi nggak cuma semata-mata fisik, juga laboratorium, tapi akan ada 3 pemeriksaan lainnya yang meliputi kognitif, mental, dan ADL. Seperti itu Pak. Apakah itu setiap Puskesmas punya itu alatnya? Ada. Karena sudah terstandar di 80 UPTD Puskesmas yang ada di Kota Bandung. Ya, itu di semua puskesmas sudah bisa. Ya, karena kalau tidak ada hasil dari pemeriksaan itu, kita tidak bisa menginputkan hasilnya ke dalam sistem informasi kesehatan haji atau Siskohatkes. Padahal Siskohatkes itu yang akan menentukan statusnya gitu Pak. Itu ada poin-poinnya, nanti bisa dilihat sebagai latihan kita. Untuk kita juga sekarang bisa self assessment nih, kira-kira dengan hasil melakukan assessment itu status istitoah kita akan seperti apa gitu. Ada di lampirannya. Iya, banyak Pak soalnya. Betul, boleh ya nanti saya share juga ke Akang. Tapi Bapak udah keren banget tuh, udah bisa googling. Udah ada sih di mana-mana sebetulnya Pak. Langsung keluar ya Pak. Ya, alhamdulillah. Boleh kalau mau nyari seperti itu boleh. Kalau misalnya ada yang perlu langsung dapat Permenkesnya, nanti juga saya share lewat PKBU. Itu mah justru kalau kata saya memang harus dipelajari ya, supaya kita semua bisa saling mengingatkan. Yang penting kita bisa self assessment, makanya itu sebenarnya kopeannya sih kalau ujian mah itu teh.
Iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ada lagi barangkali Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Tapi gini ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya sekarang belum kebayang, kan mungkin juga ada yang udah periksa ya, udah advance banget, ada yang udah baca, ada yang kayaknya baru tahu sekarang. Nggak menutup kemungkinan dalam perjalanannya boleh banget nanya ya Bapak dan Ibu. Itu sudah ada di paparan nama Pak Asep Hariri sama nomor kontaknya. Kalau nanti misalnya lebih sering ketemu sama Bapak Ibu petugas dari KBIH boleh. Kalau misalnya masih ragu-ragu boleh ditanyakan langsung. Karena kan sekarang mah baru ini ya, nggak kepikiran ini teh kumaha, nanti pas udah baca atau udah bahkan melaksanakan ya sahur Bapak tadi baru oh iya ini tuh sebenarnya gimana itu boleh banget ya, nggak mesti terbatas hanya di pertemuan ini, bisa nanti sepanjang perjalanannya selama di sana sampai ke pulang lagi itu memang sudah jadi kewajiban kami tim penyelenggara kesehatan haji Kota Bandung ya, itu adalah hak dari Bapak Ibu semua, itu kewajiban kami memfasilitasi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sekarang belum kepikiran, tapi nanti dalam perjalanannya boleh nanya. Atau tadi Bapak belum sempat baca semua ya Pak, kalau udah, ini kayaknya sebenarnya gimana sih? Boleh banget ditanyain Pak. Baik, 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada yang nanya lagi? Ya, baik kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi saat ini, maka saya mungkin mohon pamit ya Pak Haji. Tapi dalam perjalanannya mangga ya bisa menyampaikan pertanyaan melalui nomor yang sudah dibagikan. Insya Allah kami terbuka untuk Bapak dan Ibu semua. Itu saja barangkali saya, Ira, Bu Upi, dan Neng Yaya mungkin juga nanti kalau udah mulai maju pelaksanaan kadang-kadang bisa ketemu juga ya sama kita-kita. Tapi sih mudah-mudahan semuanya lancar. Ketemunya pas sosialisasi aja. Biasanya kalau udah sampai ke Dinkes jangan sampai ada yang bermasalah di lapangannya. Semoga semua upaya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat-sehat ya Bu, baik yang mau berangkat, baik kami juga petugas yang akan memfasilitasi Ibu mulai dari keberangkatan di tanah air, selama bertugas di Mekah Madinah dan tempat-tempat haji lainnya, dan juga kembali ke tanah air, dan semua prosesnya, segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan serta berlimpah berkah. Sekali lagi hatur nuhun Bapak dan Ibu, ini senang banget bisa dikasih kesempatan ketemu sama semuanya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi nanti sudah mendekati hari H, biasanya semua dikumpulkan di PSDAI. Semoga semuanya tetap sehat, semuanya lengkap sampai nanti berangkat dan sampai nanti kembali insya Allah jadi haji dan hajah yang mabrur mabrurah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak mungkin mohon izin, kami kalau tidak bisa ikut kegiatan sampai dengan selesai karena memang persiapan untuk KBH ini banyak juga ya di Kota Bandung. Jadi kami berbagi tim, berbagi waktu, tapi semoga yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi hatur nuhun Bapak dan Ibu.